Halo guys, welcome back to my channel. Bersama saya Hansen. Seperti biasa, setiap harinya kita akan membuat video yang membahas mengenai market cryptocurrency. Jadi bagi teman-teman yang berminat seputar cryptocurrency, boleh subscribe ke channel kita agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar market cryptocurrency. Oke, langsung aja kita mulai dulu dari coin market cap. Kita bakalan lihat dulu pergerakan harga sementara daripada beberapa koin-koin teratas cryptocurrency. Pada hari ini secara global market cap cryptocurrency berada di angka 1,69 triliun dolar atau naik sekitar 3,79% dari hari sebelumnya. Nah, untuk Bitcoin sendiri sekarang berada di harga 37.621 dolar dan itu naik sekitar 3% dari hari sebelumnya atau kemarin. Sedangkan Ethereum berada di angka 2.718 dolar atau naik sekitar 3%, dan kenaikan yang cukup signifikan kita lihat berada di beberapa altcoin, yaitu Binance Coin yang sekarang ada di angka 406 dolar, yaitu naik 13,2% dari hari sebelumnya, dan juga Dogecoin yang kemarin juga cukup mengesankan pergerakannya ya, bullnya cukup berasa dan naik sekitar 12,26% ke harga 0,42 dolar. Nah, sekarang kita langsung lanjut aja ke chartnya Bitcoin dulu untuk kita lihat pergerakan sementara Bitcoin. Nah, sudah berhari-hari kita berada di areal symmetrical triangle ini, dan harusnya kalau misalnya ini berlanjut naik, hari ini kita bakalan breakout ke atas guys. Dan saya bisa bilang pattern yang dimunculkan Bitcoin sekarang ini sangat meyakinkan untuk breakout ke atas, karena teman-teman bisa lihat sendiri di sini juga udah ada pola continuation terbentuk, yaitu pola flag. Jadi kalau ada terbentuk pola flag seperti ini, biasanya dia akan continuation. Continuation itu kelanjutan dari harga sebelumnya. Harga sebelumnya ini kan naik gitu ya. Jika muncul lagi konsolidasi dan flag seperti ini, biasanya dia bakal naik lagi. Jadi dilanjutin, ini pola continuation. Nah, nanti ketika sudah breakout di sini, kita baru bisa mempertimbangkan untuk open posisi gitu guys ya, supaya lebih aman. Cuman kalau misalnya teman-teman mau trading jangka pendek juga sebenarnya bisa. Kalau misalnya udah breakout dari konsolidasi, sekarang juga udah lagi breakout sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman mau trading short term sampai ke sebelah sini juga bisa. Jadi kita bisa expect dia bakalan nyentuh ke sini upper symmetrical triangle-nya atau bahkan breakout ke atas. Nah, untuk sementara sentimen dari Bitcoin juga sebenarnya lagi positif untuk hari ini, karena hari ini bakal ada event ya untuk Bitcoin. Nah, ini adalah Bitcoin Conference di tahun 2021, di mana nanti akan banyak banget pembicara-pembicara yang menghadiri acara tersebut, dan pastinya ini bakalan berefek positif banget ke Bitcoin. Nah, ini adalah beberapa pembicara yang nanti akan berbicara di conference-nya Bitcoin 2021. Ada Ron Paul, former congressman. Ada Senator Cynthia Lummis, yaitu United States Senator. Lalu ada Michael Saylor, yang pastinya teman-teman juga udah pernah lihat muka dia ya. Kalau misalnya udah lama di cryptocurrency, pasti udah pernah lihat muka dia ini. Dia ini adalah chairman atau CEO MicroStrategy. Kemudian ada Jack Dorsey juga, co-founder, CEO, and chairman of Square. Ada Tony Hawk juga, skateboarding legend, entrepreneur, dan philanthropist. Ada Nick Szabo, cryptographer, legal scholar, dan computer scientist. Jadi banyak banget ini guys, ini pembicaranya banyak banget. Yang pastinya ya ini adalah sentimen yang sangat positif, karena ya nggak mungkin mereka berbicara yang buruk-buruk mengenai Bitcoin. Pasti bakalan banyak sekali data-data yang dibuka, atau ya istilahnya mereka bakalan ngomong yang bagus-bagus lah untuk Bitcoin gitu ya, supaya ya sentimennya jadi positif lagi. Dan juga hari ini kita kedatangan berita yang cukup baik dari Google,
sekarang Google udah nggak ban lagi advertisement seputar crypto exchange dan wallet advertisement. Jadi dari tahun 2018 itu Google ngeban iklan-iklan yang berhubungan dengan crypto exchange dan wallet advertisement atau iklan. Jadi untuk hari ini Google udah cabut ban-nya. Jadi ini juga salah satu berita yang sangat baik yang bisa mendukung untuk pergerakan Bitcoin naik ke atas lagi. Paling hanya ada satu aja yang bisa membuat Bitcoin hari ini turun lagi. Bukan hari ini sih, harusnya Jumat ya. Karena di hari Jumat ini akan ada Bitcoin option expiry. Jadi nanti akan ada kontrak yang expire di hari Jumat. Ini sebesar 10K. Di sini kita bisa lihat. Kemarin tanggal 28 Mei juga ada banyak banget kontrak yang expire, kontrak options yang expire. Dan di hari-hari seperti ini biasanya kita bisa expect untuk Bitcoin harganya agak menurun sedikit. Walaupun nggak banyak-banyak banget, bisa jadi akan ada penurunan. Dan nanti tanggal 4 Juni nanti juga ada Bitcoin kontrak expiry. Jadi ya untuk besok kita bakalan lihat apakah akan ada penurunan sedikit ketika ada kontrak yang expire. Cuman kalau kita lihat secara chart sih sebenarnya saya sangat optimis Bitcoin bakal bisa breakout ke arah atas. Kalau misalnya teman-teman yang request kemarin seperti BNB, nah kita bakalan lihat deh BNB dan Dogecoin. Kalau untuk BNB sendiri sebenarnya dia udah breakout dari trend lainnya dari tanggal 30 Mei ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri breakoutnya di arah sebelah sini. Dan sebenarnya kalau teman-teman yang memperhatikan, teman-teman bisa enter di area sini nih. Saya kasih lihat. Nah, ketika breakout di sebelah sini, nah, breakoutnya sebelah sini di tanggal 30 Mei. Teman-teman bisa menunggu konsolidasi dulu seperti ini. Seperti yang saya bilang, kalau misalnya breakout kita harus tunggu konsolidasi dulu guys, jangan langsung masuk. Nah, ketika breakout, konsolidasi, nah teman-teman boleh masuk di area sekitar ini. Teman-teman tinggal gambarin, misalnya kalau ada konsolidasi, gambarin aja trend lainnya. Nah, teman-teman boleh masuk di area sini. Di harga 326 ya teman-teman udah profitnya lumayan sih kalau misalnya teman-teman ada masuk kemarin. Nah, ini caranya kalau untuk trading breakout. Seperti yang saya kemarin jelasin juga di harga Bitcoin. Kalau misalnya ada breakout jangan langsung masuk gitu guys. Tunggu dulu ada konsolidasinya. Takutnya nanti jadinya jatuhnya seperti ini, yang ini nih guys tuh. Breakout dikit turun lagi tuh. Jadi kita harus pastikan dulu ketika udah breakoutnya udah bersih di luar, lalu konsolidasi dulu, baru kita enter di sebelah sini. Dan pastinya juga teman-teman yang trading di kripto ya pasti tahu lah tentang Dogecoin ya. Dogecoin, oke, kita bakal masuk ke chartnya Dogecoin juga. Oke. Nah, Dogecoin juga sebenarnya udah breakout dari patternnya di sebelah sini. Ini juga sama dengan patternnya Bitcoin, yaitu symmetrical triangle. Jadi dia breakoutnya ke atas. Nah, sama di sini juga kalau misalnya teman-teman breakout, jangan langsung masuk dulu, tunggu konsolidasi seperti ini, baru masuk. Nah, kita ke 1 hour chart aja. Nah, seperti ini ada konsolidasinya, tuh ada koreksinya sedikit. Nah, ketika breakout, konsolidasi, baru teman-teman boleh masuk. Kenapa harus seperti ini? Kenapa nggak langsung aja masuk gitu ya? Karena kalau misalnya teman-teman tunggu konsolidasinya dulu, itu bakalan lebih aman jatuhnya. Kemudian kedua juga stop lossnya biasanya lebih kecil. Kalau misalnya breakout di sini ya teman-teman stop lossnya cukup di sebelah sini. Jadi teman-teman nggak bakalan meresikokan uang yang terlalu banyak. Jadi stop lossnya nggak terlalu jauh gitu ya. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya yang ketinggalan untuk Dogecoin-nya sekarang kan naiknya cukup tinggi gitu ya.
Ya nggak usah khawatir sih, karena namanya pergerakan harga itu nggak selamanya naik terus gitu guys, kan nanti akan ada koreksinya. Nah kalau teman-teman pengen masuk, tunggu dulu koreksi 2 wave atau 3 wave koreksinya, baru nanti teman-teman ikut masuk ke dalam. Simple aja seperti itu sih guys, kalau misalnya teman-teman pengen trading jangka pendek. Kalau yang jangka panjang, investor jangka panjang ya akumulasinya sebenarnya udah boleh mulai dari area sini. Oke, untuk video hari ini cukup sampai di sini dulu guys. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan seputar market cryptocurrency, boleh komen aja di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya saya bisa jawab, saya bakalan jawab dan buatkan videonya. Terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you.